Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di majelis yang penuh berkah, majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, salawat ma'asalam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, sebagai suri tauladan mulia bagi kita semua. Hadirin dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang sangat unik. Keunikannya ini terletak pada wujudnya yang multidimensi, di mana Allah telah memberikan beragam potensi dalam diri manusia. Potensi-potensi tersebut adalah potensi intelektual, potensi moral spiritual, potensi sosial, dan masih banyak lagi potensi-potensi lainnya. Namun tidak hanya itu, manusia tidak hanya diberikan potensi, tapi ternyata manusia juga diberikan struktur tubuh yang sangat sempurna, di mana tubuh yang sangat sempurna itu di dalamnya berisikan potensi-potensi yang bisa dikembangkan, potensi-potensi yang bisa dididik oleh manusia itu nantinya. Maka tidaklah berlebihan jika ada pernyataan yang menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini. Nah, dengan pernyataan manusia adalah makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini, tentu kita sebagai kaum intelektual tidak mungkin hanya menerima kemudian mengambil informasi itu begitu saja. Tapi informasi itu kita telaah, kita kaji, kita dalami apakah benar manusia itu sebagai makhluk yang paling cerdas di muka bumi ini. Coba kita telaah, kita pahami bersama bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar selama ini, tidak ada satu spesies pun makhluk di dunia ini, terutama hewan, binatang ternak, dan yang lainnya, yang pernah atau yang ada memainkan atau memanfaatkan manusia untuk berbagai tujuannya. Malah sebaliknya, manusialah yang selama ini memanfaatkan, manusialah yang selama ini menggunakan bantuan hewan dan binatang ternak lainnya untuk kepentingan, untuk keberlangsungan hidup manusia. Maka dengan demikian patutlah kita sebagai manusia harus bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan. Bersyukur tidak hanya kita wujudkan dalam bentuk lisan, hanya kita ucapkan, tapi bersyukur itu juga harus kita implementasikan, kita terapkan dengan cara salah satunya adalah kita mengkaji, kita mengembangkan, kita mengupayakan, mengoptimalkan berbagai potensi yang telah Allah berikan kepada manusia. Mengapa? Karena dengan potensi yang diberikan oleh Allah itu, jika kita kembangkan, jika kita kelola dengan baik, maka akan dapat mengangkat harkat martabat manusia itu sendiri. Namun sebaliknya, jika potensi yang diberikan itu tidak dikelola dengan baik, maka tidak ubahnya manusia itu harkat martabatnya lebih rendah daripada hewan. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada surah Al-A'raf ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Yang artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah.
Sumpah na'udzubillah. Jika kita memahami ayat tersebut, maka dari dalam diri kita malu. Mengapa? Karena banyak potensi yang telah Allah berikan, banyak sekali kecerdasan yang Allah berikan kepada kita. Namun jika kecerdasan itu, potensi itu tidak kita kelola dengan baik, tidak kita optimalkan dengan baik, bisa jadi manusia harkat martabatnya jauh lebih rendah daripada hewan ternak sekalipun. Dan beberapa ahli tafsir bahkan mengelompokkan, mengklasifikasikan berbagai potensi-potensi bawaan manusia, antara lain ada 4. Yang pertama, potensi perkembangan moral spiritual. Bahwa potensi perkembangan moral spiritual ini diberikan oleh Allah kepada manusia itu mulai dari masa konsepsi. Mulai dari masa dalam kandungan, manusia disebut juga dengan fitrah. Mengapa fitrah? Karena pada dasarnya manusia itu suci, bersih. Jadi fitrah dalam hal ini adalah manusia fitrah untuk mengakui, untuk ingin dekat, untuk ingin selalu kenal dengan Tuhannya. Yang kedua, potensi perkembangan jasad. Bahwa perkembangan jasad manusia itu seperti siklus kurva yang diawali dari masa nol, masa bayi yang masih merah, yang masih membutuhkan bantuan oleh ayah dan ibunya, oleh orang-orang di sekitarnya, kemudian tumbuh dan berkembang menjadi matang, sukses dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kurva itu akan sedikit demi sedikit akan menurun, menginjak masa lansia, di mana masa lansia manusia akan membutuhkan bantuan orang-orang di sekitarnya. Jadi dengan mengenal potensi perkembangan jasad, ternyata bisa kita pahami bersama bahwa hidup itu singkat, hidup itu tidak lama. Maka dengan mengenal itu kita akan banyak belajar. Dengan beragam potensi yang diberikan oleh Allah, kita akan terus berlomba-lomba untuk mengoptimalkan. Kita terus berlomba-lomba untuk mengasah berbagai potensi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Yang ketiga, potensi perkembangan sosial, di mana manusia itu sejatinya tidak hanya menjadi makhluk individu, tapi juga menjadi makhluk sosial. Manusia tidak bisa berdiri sendiri tanpa bantuan orang lain. Manusia akan terus dan terus membutuhkan bantuan dari orang lain, bantuan dari tetangga, teman, dan sekitarnya. Dengan interaksi sosial ini mengajarkan banyak hal kepada manusia, utamanya pada rasa empati, pada rasa tolong-menolong, dan lain sebagainya. Karena sejatinya manusia tidak bisa hidup dengan dirinya sendiri. Manusia akan terus dan terus membutuhkan bantuan dari teman, sekitar, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, potensi perkembangan intelektual. Bahwa manusia diberikan kelebihan berupa potensi perkembangan intelektual ini. Mengapa? Karena pada dasarnya manusia diberikan potensi oleh Allah, tapi manusia juga diberikan kemerdekaan untuk memilih. Untuk memilih mana perbuatan yang baik yang bisa dilakukan dan mana perbuatan yang buruk yang bisa dihindari. Dari apa? Dari perkembangan intelektual. Mengapa? Karena dari perkembangan intelektual manusia bisa belajar banyak hal. Dari sisi kognitif, manusia bisa menerima informasi yang masuk. Dari sisi afektif, manusia bisa merasakan apakah value-nya, apakah nilai-nilainya baik untuk kita, baik untuk dilaksanakan atau malah membahayakan diri kita sendiri. Dan dari sisi psikomotorik, dari apa yang sudah dipahami, dari apa yang sudah dirasakan, tidak hanya berhenti dirasakan, tapi juga diimplementasikan, diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan ibadah sekaligus bulan pendidikan yang bisa membangun ketakwaan kita, yang bisa mengembangkan potensi dan kualitas diri kita menjadi lebih baik. Mengapa? Karena di bulan Ramadan ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Banyak contoh-contoh yang bisa kita optimalkan, yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan, menjadi kita belajar dari situ. Adapun bentuk-bentuk nilai yang bisa kita ambil hikmahnya dari ibadah puasa ini, dari beragam potensi yang telah Allah berikan kepada kita. Yang pertama, puasa dapat mendidik kita untuk berperilaku jujur. Yang selama ini, yang mungkin sebelum Ramadan banyak kebohongan yang dilakukan, tapi dengan di masa Ramadan ini kita banyak belajar dari perilaku jujur. Kemudian dari puasa kita berlatih untuk sabar.
Dari puasa kita juga berlatih untuk kerja keras dan terutama disiplin waktu. Yang berikutnya dari sisi puasa. Puasa juga mengajarkan kita pada kesetaraan. Tidak memandang bulu mana yang kaya dan mana yang miskin, mana yang pejabat dan mana yang anak buah dan seterusnya. Karena dari puasa mengajarkan bahwa manusia itu pada hakikatnya sama. Ketakwaannya lah yang berbeda, intelektualnya lah yang berbeda karena apa yang kita kembangkan, apa yang kita optimalkan itulah yang akan kita terima. Dan yang terakhir dari potensi perkembangan sosial itu banyak mengajarkan kita pada rasa empati, untuk ikhlas menerima, untuk ikhlas memberi, untuk ikhlas peduli dengan teman-teman, dengan orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa ada hikmah di balik apa yang telah kita pelajari hari ini, dan terima kasih. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.